jawaban dari nomor 1 yaitu pemerintahan dikatakan demokratis jika kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Nomor 2. Metode utama negara demokrasi dalam pengambilan keputusan adalah mayoritas suara terbanyak jadi keputusan. Karena musyawarah dan berpendapat adalah metode utama yang dijadikan oleh negara demokrasi sebagai langkah pengambilan keputusan, maka mayoritas suara atau suara terbanyak yang dihasilkan dari musyawarah akan jadi keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Seperti halnya berlaku pada saat melakukan pemilu, calon yang mendapatkan pilihan terbanyak dari rakyatlah yang akan menjadi pemimpin negara. Bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini birokrasi diidentikan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang tambun, penuh dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta tidak ada standar yang pasti. Sejumlah patologi birokrasi tersebut menjadi hambatan luar biasa untuk dapat mewujudkan sebuah pelayanan yang memuaskan masyarakat. Birokrasi Indonesia sangat jauh dari apa yang disebut dengan good governance. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Adapun jawaban dari nomor 5 yaitu spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan. Adapun jawaban dari nomor 6 yaitu studi mengenai birokrasi dalam pendekatan kultural di Indonesia telah banyak dilakukan orang. Misalnya Sutherland pada tahun 1979 menceritakan tentang the making of bureaucratic elites. Menurutnya kelompok priai Amtenar di daerah-daerah yang telah jatuh di bawah kekuasaan dan pemerintahan Hindia Belanda digarap menjadi pegawai government sehingga harus bekerja dalam suatu organisasi pemerintahan yang berkonfigurasi baru. Disinilah terjadi proses transformasi dari model birokrasi feodal yang primordial dan disakralkan ke model birokrasi kolonial yang formal dan rasional berdasarkan sistem yang bukan keturunan non-ascription. Kesimpulan ini mirip dengan pandangan Anderson pada tahun 1990 yang mengemukakan bahwa birokrasi Indonesia pada masa Orde Baru tidak ubahnya seperti masyarakat lama dalam negara baru. 3. Secara struktural, birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi yang mana pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi bermula dari upaya untuk mengatur organisasi melalui sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini bersifat formal dan kaku untuk menjaga ketertiban. Nah, ketetapan prosedural adalah yang terpenting dalam birokrasi. Mungkin satu-satunya identifikasi karakteristik birokrasi yang paling dekat adalah penggunaan prosedur atau aturan yang tetap dan rantai komando yang hierarki. Kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Kesimpulannya, birokrasi menyeratkan bahwa
metode yang ditetapkan lebih penting daripada efisiensi. Nah, itulah menyebabkan birokrasi seringkali memiliki konotasi negatif. Dan adapun pihak yang mengkritik proses birokrasi, yang menganggap bahwa sistem ini sering diidentikan dengan kesewenang-wenangan dan inefisiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Jasmin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan masyarakat prismatik? Masyarakat prismatik yaitu masyarakat yang menjadi tempat saling berbenturnya nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai modern, di mana nilai-nilai tradisional belum tercabut secara tuntas, sedangkan nilai-nilai modern sudah berkembang secara pesat. Akibatnya, birokrasi mengalami pergumulan di antara dua sistem ini. Secara struktural, birokrasi menampakkan ciri-ciri sebagaimana layaknya birokrasi modern. Namun secara kultural, birokrasi masih membawa semangat feodalisme dalam setiap aspek kegiatannya. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan sangat dekat hubungannya dengan birokrasi, karena birokrasi adalah alat negara. Di sini lebih spesifik dikatakan dalam negara, sebelum ia dijalankan oleh birokrasi. Fungsi-fungsi birokrasi dalam pemerintahan. Pertama, fungsi administrasi, kedua fungsi pelayanan, ketiga fungsi pengaturan, dan yang keempat fungsi pengumpulan informasi.